akan membuat video tutorial tentang memperbaiki sendiri mesin cuci yang rusak. Tepatnya mesin cuci ini saya rusaknya ini mesin pengeringnya. Jadi kalau sahabat YouTube di rumah mempunyai mesin cuci yang rusak apapun itu, pengering ataupun pembuangan airnya bermasalah, jangan buru-buru sahabat YouTube bawa ke tukang servis atau memanggil tukang servis, karena sebenarnya kita bisa sendiri loh memperbaiki mesin cuci ini. Apalagi mesin cuci yang tipe manual, itu sangat gampang untuk memperbaikinya. Prinsipnya begini, kelistrikan itu apapun itu yang mengandung listrik elektronik lah, mesin cuci, lemari es atau tip radio TV pun, selagi itu masih dalam yang tipe manual, tidak terlalu rumit, kita bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Yang pertama yang kita harus lakukan pengecekan itu adalah masalah kelistrikan. Itu yang paling simpel. Jadi kita bongkar, kita cek kelistrikannya. Kalau memang kita temukan, ya udah selesai berarti. Itu yang paling gampang. Kalau tidak bisa berputar atau tidak jalan, itu kemungkinan kelistrikannya kan. Beda dengan kalau setelah kita cek ternyata bukan kelistrikannya, atau ternyata yang bermasalah di kalau kayak mesin cuci mesin pemutarnya, mesin pemutar pengering atau apa, mungkin itu kita harus mengganti alat yang kumparan di bawah itu harus mengganti, atau kita memperbaiki sendiri kalau bisa. Tapi untuk itu mungkin udah terlalu rumit. Yang paling sederhana kita cek dulu apakah kerusakannya. Kalau sudah tahu baru kita bisa menentukan langkah berikutnya. Artinya yang ingin saya sampaikan, jangan sahabat itu buru-buru bawa ke tukang servis atau manggil tukang servis, karena kadang-kadang kerusakannya itu sedikit, hanya masalah kabel putus, hanya masalah posisi soket atau kait yang tidak pas. Kita cek dulu baru kita menentukan langkah berikutnya. Ini mesin cuci saya, mereknya Panasonic. Ini udah saya beli sangat lama, ini tahun 2011. Baru beberapa kali rusak. Kerusakannya ya karena ini mesin cuci manual, jadi kita sangat gampang untuk mengetahui kerusakannya, bahkan memperbaiki sendiri. Sebagai informasi, saya memang karena saya senang elektronik, jadi saya terbiasa kalau kerusakan barang-barang elektronik rumah ini, saya cek sendiri kerusakannya apakah cuma masalah kelistrikan, hanya kabel putus atau seperti apa, atau memang tingkatnya udah parah, kita harus memanggil tukang servis. Kalau sudah ada kelistrikan atau ada hal-hal yang bisa kita perbaiki biasanya saya nggak manggil tukang servis, saya perbaiki sendiri. Untuk mesin ini karena udah 11 tahun, kerusakannya itu paling di pemutar air ini, maksudnya posisi drain ini kalau kita pasang dia tetap netes airnya, itu satu, atau tidak berfungsinya pengering, itu kan, tidak berfungsi pengering, atau tidak berputarnya mesin pencucinya ini sendiri. Sekarang kita akan bongkar mesin ini. Sekarang kita buka ininya. Memang agak susah membukanya, jadi kita agak perlu, dia nggak ada baut, hanya kaitan, jadi agak perlu digoyang-goyang sedikit. Nah, agak susah dia. Nah, agak perlu seperti ini. Dia nggak ada baut, tapi hanya kait seperti ini dia. Nah, di sini ada kaitnya, jadi harus tarik. Nah, sebelum kita mengetahui, saya tunjukkan kepada teman-teman dulu kerusakannya seperti apa sih. Ini kita nyalain mesinnya. Kita nyalakan. Jadi seharusnya kalau kita putar dulu, kalau kondisi normal begitu kita gini harusnya mesinnya berputar. Ini kalau kondisi normal. Nah, ini hanya terdengar suara saja, tapi pengering ini tidak berputar. Artinya berarti ini kan ada masalah kan, padahal posisi ini udah tertutup gitu kan. Padahal seharusnya gitu, ini ditutup dan ini diputar, pengeringnya berputar untuk mengeringkan pakaian. Nah, sekarang kita lihat di sini.
di sini setelah kita lihat, nah jadi kemungkinan ini kan semacam sensor ya. Kenapa penutup ini kalau ditutup dia jalan pengeringnya ini untuk pertama mesin putaran pengering ini kan berbahaya kalau nggak ditutup. Jadi makanya dia dibuat sensor tidak akan berjalan kalau tidak ditutup gitu kan. Nah sepertinya kalau kita lihat kuncinya ada di sini. Jadi prinsipnya berarti dia begitu ini ditutup, penutup ini mengangkat ini sensor ini menghubungkan listrik. Jadi begitu ini terangkat, listriknya akan terhubung. Nah ya kan kalau kita mau lihat lebih pasti lagi, coba kita buka. Jadi sebenarnya penutup ini kalau kita sudah, ini harusnya tetap berputar. Kita lihat ya, ini saya naikkan, saya hubung. Jadi ini fungsi tombol ini menghubungkan listrik yang tadinya dibantu dengan ini, cuman nggak tahu kayaknya ini hilang, jadi ini nggak terangkat. Coba saya bantu dengan obeng ini, ngangkat ini untuk menghubungkan listriknya, kemudian kita lihat apakah berputar atau enggak. Tuh kan, bener kan, berputar kan? Cuman ini karena nggak ada isi pakaian dikit. Oh sorry, ini kenapa nggak terhubung, ini udah habis ininya, putarannya. Kita putar ulang, kita naikkan, hubungkan listrik ini dengan kait ini. Tuh dia berputar, tapi dia goyang karena ini pakainya sedikit. Jadi pengering ini kalau dia pakainya nggak padat, nggak banyak, emang goyang seperti itu. Tapi intinya ini berfungsi, berputar. Kalau tadi dia tidak berputar ya, jadi ini nggak ada pengaruh tutupnya sebenarnya. Jadi tutup ini hanya untuk mengangkat bagian sini untuk menghubungkan ini. Begitu saya lepas penghubung ini, saya lepas obeng ini, dia langsung berhenti. Tuh kan, coba lihat, berhenti. Artinya kerusakan pengering ini hanya pada sensor ini saja. Jadi meskipun ini sudah ditutup, karena ini sensor ini tidak mengangkat, tutup ini tidak mengangkat sensor ini atau penghubung listrik ini, makanya dia nggak berputar. Jadi kerusakannya sederhana, simpel untuk kasus ini. Nah, kebetulan kasus kerusakan elektronik banyak kan, untuk mesin cuci pun banyak. Bisa jadi seperti yang saya bilang tadi, kumparan di bawah yang untuk memutar penggerak motor ini. Bisa juga kabelnya putus, entah gigi tikus atau udah terlalu lapuk, bisa juga kasus ini. Nah, seperti saya ini bilang ini. Nah, untuk kasus ini berarti kita tinggal mencari solusi bagaimana kalau ini ditutup, ini bisa ngangkat. Ini bisa menghubungkan ini. Oke. Set. Oh kan, mesinnya berputar kan? Nah itu, ya kan? Nah, jadi solusinya seperti itu. Kita tinggal memikirkan. Sepertinya kita harus menambah sesuatu benda yang bisa ini membuat ini tinggi. Jadi begitu ini ditutup, dia mengangkat ini cek, gitu kan? Karena kita pikirkan saya akan mencari apa? Sebenarnya harus kayu atau karet sendal atau apa plastik yang bisa menutup ini. Oke, sekarang saya cari alatnya dulu ya. Sampai itu saya sudah menemukan benda yang mungkin bisa menjadi solusi untuk memperbaiki mesin cuci kita ini. Jadi ini kebetulan ada potongan kayu bekas membuat lemari di rumah. Ada potongan kayu jati, ini masih bagus. Jadi saya potong sedemikian rupa biar bisa masuk di sini dan bisa menjadi alat untuk menghubungkan atau mengganjal ini, biar nanti sensor ini berangkat dan mesinnya berputar ketika tutup pengering ini ditutup, gitu kan. Setelah kita pasang ini, setelah kita tahu prinsip tadi, yang penting ini terangkat dan kita akalin pakai kayu ini, kita masukin ke sini. Sepertinya ini udah bisa berfungsi. Jadi prinsipnya sebenarnya sensor ini harus nempel ke dalam sini. Ini harus terangkat. Kita coba tes ya. Nah, tutup ini. Tuh kan, sensor terangkat dan ini harus nyambung listrikannya. Jadi prinsipnya tutup ini hanya mengangkat tombol ini untuk listriknya nyambung.
angkat dia berhenti. Nah, berhenti. Jadi dia nggak berputar lagi karena listriknya udah putus. Sekarang karena ini udah ketemu solusinya, tinggal kita permanenkan aja. Ini kita lem pakai lem UU ini. Kita coba lem. Sekarang kita cabut dulu listriknya biar ini matiin. Kita cabut listriknya dulu. Dan kita lem. Sobat YouTube, kita pasang lem UU biar nanti posisinya nggak bergoyang. Nah ini begitu mesin cuci berputar biasanya dia terus bergerak dan akan bergeser kalau nggak kita pasang lem. Sekarang kita pasang lem, kita masukkan ke sini biar dia posisinya mantap di sini. Oke, dah, kita coba sekali lagi. Kalau udah, tinggal kita tutup kopernya. Kita coba sekali lagi. Kita hidupkan, harusnya berputar. Berputar, kita buka. Dia mati, karena putus. Nah ini karena posisi di sininya, jadi prinsipnya sini teman-teman. Untuk kalau ininya udah nempel terus, dia tanpa ditutup pun dia tetap berputar. Harusnya yang ini begitu dibuka dia turun ke bawah, begitu diangkat dia naik ke atas dan nyala. Berputar ya kan? Begitu kita buka harusnya turun ke bawah, putus listriknya. Seperti itu. Jadi sahabat YouTube, sekarang kita udah tahu solusinya. Ternyata mesin pengering ini nggak berputarnya karena sistem sensor kelistrikan yang dari tutup ini tadi itu tidak berfungsi. Artinya meskipun ditutup tapi tidak menggerakkan tombol sensor itu, sehingga listriknya nggak nyambung, otomatis mesin pengeringnya nggak berputar. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya bagaimana memperbaiki mesin cuci, mesin pengering dari mesin cuci ini. Untuk yang kasus seperti ini mungkin agak sederhana karena ternyata hanya masalah di sensor kelistrikannya saja. Nah, untuk yang kasus-kasus lain nanti kita akan tunjukkan di video lain. Kalau misalnya ada kerusakan nanti saya akan buatkan videonya. Nanti saya juga akan membuatkan video tentang bagaimana sih prinsip kerja dari mesin cuci ini. Seperti video saya sebelumnya, saya juga ada prinsip kerja dispenser. Sahabat itu bisa lihat ke YouTube saya, ada prinsip kerja dispenser galon di bawah. Kalau ini nanti untuk yang video kali ini saya hanya membahas bagaimana memperbaiki pengering mesin cuci. Nanti saya akan juga buatkan video bagaimana prinsip kerja dari mesin cuci ini. Dengan solusinya udah ketemu. Seperti saya bilang, kalau mesin cuci Anda rusak, jangan buru-buru panggil tukang servis, dibongkar aja dulu, dibuka aja dulu, tinggal buka bautnya, struknya, kita lihat kelistrikannya. Anda bisa bermodalkan tes pen, mungkin untuk ngecek apakah ada listrik apa enggak. Kalau memang nggak ada aliran listrik, berarti itu hanya masalah kabelnya saja yang diputuskan. Kalau untuk kasus ini ternyata sensornya yang tidak berfungsi. Nah, demikian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen, juga subscribe di channel saya ini agar channel saya ini terus berkembang dan kita akan memberikan video-video yang menarik lainnya. Demikian dari saya, semoga ini bermanfaat.